Ya, halo semuanya. Hari ini kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu nested classes. Nested classes dapat diartikan kelas di dalam kelas atau kelas bersarang. Di sini ada kerangka program, kalian bisa lihat ada dua kelas. Kelas yang pertama bernama outer class. Di dalam outer class ini ada kelas yang lain dengan nama nested class. Nah, berdasarkan potongan program ini kalian bisa lihat, oh ternyata ada ya kelas di dalam kelas. Nah, inilah yang disebut dengan nested class. Nested class ini terbagi dua jenis. Yang pertama ada static nested class, di mana nested class-nya diberi access modifier static. Sedangkan untuk yang inner class adalah nested class tanpa akses modifier static. Jadi perbedaannya adalah penggunaan modifier static saja. Ya kalau static nested class pakai modifier static dan untuk yang inner class tidak. Ya, itu saja perbedaannya. Lihat program di bawah ini. Ada sebuah kelas bernama outer class. Di dalamnya ada dua kelas lagi ya. Ada yang static class, static nested class, kemudian ada yang class inner class. Ada yang satu menggunakan static dan yang lain tidak menggunakan static. Gitu. Sekarang kita bahas terkait static nested class. Untuk static nested class ini adalah milik kelas. Jadi sama halnya seperti class variable dan static method atau class method. Hanya dapat mengakses anggota dari outer class yang statik. Coba kalian lihat ya, di kelas outer ada 3 variabel, A, B, dan C. Untuk A diberikan modifier private, B public, sedangkan untuk yang C ada static. Kemudian ada sebuah kelas di dalam outer yang merupakan static nested class. Dari mana kalian tahu ini static nested class? Perhatikan ada keyword di sana kan, keyword static. Nah, ini artinya adalah static nested class. Kemudian di sini kalian lihat dia mau akses variabel. Mana variabel yang memungkinkan untuk diakses? Yang C. Ya, karena static inner class, static nested class hanya memungkinkan untuk mengakses anggota dari outer class yang dia statik, gitu ya. Nah, sekarang ketika kalian ingin mendefinisikan, kalian bisa mengaksesnya dari luar dengan mendefinisikannya seperti di bawah ini ya. Jadi ada outer, ya, nama kelas outernya, kemudian inner x, ya, sama dengan new outer.inner. Nah, ini caranya ya untuk mengakses dari luar. Kemudian kita bahas tentang inner class. Inner class bagaimana? Bedanya adalah kalau inner class dia milik instance. Jadi sama halnya seperti instance variables dan instance method. Dapat mengakses anggota dari outer class, bahkan yang private. Programnya ada sebuah kelas ya, ada di sini program dengan sebuah kelas dengan nama outer. Kalian bisa lihat ada 3 variabel A, B, dan C. A diberikan modifier private, B public, kemudian yang C diberikan modifier static. Bedanya ini bukan static, tidak ada static nested class di sini. Yang ada hanya inner class. Karena kalian bisa lihat ya, di bagian sewaktu mendefinisikan kelas inner. Coba lihat kelas inner. Tidak ada di sini keyword lain. Tidak ada keyword static. Ya, berarti ini inner class. Ya. Nah, ketika kalian ingin mengakses ya boleh A, B, dan C dimungkinkan untuk diakses. Nah, inner class
hanya boleh dipakai di dalam lingkup outer class. Nah, ini cara untuk mendefinisikannya ya. Penulisan yang pertama, outer dot inner x sama dengan new outer dot inner. Ini error. Bukan begini caranya. Coba kalian lihat di bagian bawah. Outer A sama dengan new outer. Jadi dia buat dulu, mendefinisikan dulu outernya, ya. Kemudian di bagian bawah ada tulisan outer dot inner B sama dengan A dot new inner. Ini ya cara untuk mengaksesnya. Baik static nested class maupun inner class dapat diberi access modifier private, public, protected, atau package private gitu ya. Lalu kenapa kalian gunakan nested class? Nah, nested class ini digunakan untuk mengelompokkan kelas secara logik gitu ya. Jadi jika kelas hanya digunakan oleh suatu kelas lain. Kemudian meningkatkan yang namanya enkapsulasi. Kalian sudah tahu ya bahwa prinsip di OO salah satunya adalah encapsulation. Jadi, nested class dapat disembunyikan dari dunia luar. Dengan kalian buat nested class ini, dia lebih mudah untuk dibaca dan lebih mudah juga untuk di-maintain. Karena tadi udah ada grup-grupnya, ya sudah dikelompokkan. Kemudian ada yang namanya local and anonymous inner class. Untuk yang local inner class, nah si inner class-nya dideklarasikan di dalam method. Sedangkan untuk yang anonymous inner class, dia dideklarasikan di dalam method, tetapi tidak diberi nama. Nah, ini kita masuk ke contoh. Kalian bisa lihat di sini ya, yang local inner class. Kelasnya diletakkan di dalam, inner class-nya diletakkan di mana? Di dalam method. Perhatikan, di sini ada method ya. Ada sebuah method, dengan nama metodnya apa? Nama metodnya adalah M1. Ya, M1. Kemudian mereka menuliskan ada sebuah kelas di dalamnya dengan nama inner. Ya, ini adalah contoh penggunaan yang namanya local inner class. Lalu apa bedanya dengan yang anonymous inner class? Bedanya adalah dia tetap diletakkan di dalam method, cuma dia tidak punya nama. Beda ya dengan yang tadi local inner class. Begitu ya. Nah, untuk inner class ini sendiri ya, sebuah kelas itu bisa memiliki banyak inner class sebanyak yang mereka butuhkan, sebanyak mana yang kalian butuhkan. Tentu disesuaikan lah, misalnya kalian butuh 2 ya buat gitu ya, tapi tidak ada batasan tertentu gitu ya. Nah, ketika kalian mengcompile sebuah kelas di dalam Java, maka nanti kalau kalian lihat itu akan ada .class filenya dengan nama kelasnya. Misalnya ada kelas mahasiswa gitu ya, maka setelah dikompil maka akan memproduksi mahasiswa.class. Nah, ketika kalian mengcompile sebuah kelas dengan inner class-nya lebih satu atau lebih, nah ini memungkinkan yang diproduce juga akan lebih. Ya, akan ada nama kelasnya, kemudian inner class-nya apa gitu ya. Memungkinkan ketika kalian untuk nest inner classes di dalam inner classes. Ya, rules-nya sama dengan yang sebelumnya, tetapi namanya akan lebih panjang. Ya, misalnya kalau kalian buat ada nih ya, ada sebuah kelas, kemudian ada di dalam kelas A ada public inner class B, dan di dalam public inner class B ini ada lagi public inner class C. Nah, cara pendefinisiannya adalah seperti yang di bawah ini. Gitu ya. Akan lebih panjang. Kalau tambah lagi, kalau C gitu ya akan C, D itu akan lebih panjang lagi ya. Untuk A yang A objek sama dengan new A. Untuk yang B nanti gimana gitu ya. C gimana dan D gimana seterusnya begitu. Ya. Nah, ini adalah summary, kalian boleh lihat ya summary dari penggunaan bagaimana sih nested class ini. Nanti kalian pelajari lagi juga di praktikum supaya lebih memahami sebenarnya bagaimana penggunaan nested class di dalam program object oriented gitu ya.
Oke, saya rasa cukup sekian dan terima kasih semuanya.